Selamat pagi, teman-teman semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi sabium. Nah, merdeka! Hari ini hari yang sangat spesial buat kita semuanya. Teman-teman yang sudah hadir, karena hari ini akan menjadi hari yang sangat spesial buat kita yang hadir. Kenapa? Pertama, karena kita mengadakan webinar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini sudah dimulai di tempat yang baru di ibu kota Nusantara. Nah, teman-teman, tentunya hari ini akan menjadi hari yang spesial buat teman-teman yang sudah hadir, karena ini akan menjadi webinar yang sangat keren dengan narasumber yang sangat-sangat keren. Jadi teman-teman silakan perhatikan baik-baik ya, dan jangan noleh kiri kanan, dan jangan ada aktivitas-aktivitas yang lain selama kita mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kenapa? Karena bila kita mengikuti webinar semacam ini dengan narasumber yang nanti kami akan perkenalkan, itu tidak gratisan sebetulnya. Tetapi karena ini penghargaan yang sangat spesial untuk teman-teman yang sudah selama ini mengikuti YPP, follow Instagram YPP, maka kita akan memberikan kepada teman-teman di hari ulang tahun ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan ikuti webinar ini, Mental Health, Navigating Stress, Anxiety, and Depression. Jadi ini akan menjadi topik yang sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk ke acara yang inti, pagi hari ini tentunya akan ada tata tertib yang kita bisa belajar bersama-sama untuk kita ikuti dan kita pahami dan kita lakukan. Kenapa? Supaya webinar ini maksimal dan teman-teman belajar dan mengerti. Nah, sudah 200 lebih hadir pagi hari ini. Terima kasih, selamat datang semuanya. Adakah teman-teman yang paling jauh pagi hari ini hadir di tempat ini? Ada yang dari luar Jakarta, Jabodetabek? Saya Malang. Dari Malang, Mas Teguh. Ada yang dari ujung timur Indonesia, ada nggak? Dari Kalimantan Tengah. Wih, dari Kalimantan Tengah. Harusnya siapa ini Kalimantan Tengah ini? Yohanes Wara. Yohanis, Wara, Yohanis, selamat datang kalian kamu orang yang hebat. Seharusnya kamu ikut di IKN ya, tapi kamu datang ke sini. Waktu Yohanis ini teman yang keren, betul-betul menyadari bahwa topik hari ini topik yang tidak boleh ditinggalkan. Dan Yohanis ada di ruangan webinar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita akan lihat, ini dibuka, ya. Nah, webinar ini diadakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, di mana Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini di bawah grup MTEK. Jadi kalau teman-teman lihat SCTV Indosiar, itu ada di dalamnya, yakni Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini berada di grup MTEK, grup besar, salah satunya yang teman-teman lihat SCTV Indosiar. Oh ya, teman-teman, boleh nggak ya nanti teman-teman buka semuanya videonya, dan juga teman-teman menggunakan nama asli. Jangan nama yang lain-lain supaya kami mudah untuk mengenali. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan bagus juga kalau kita menggunakan face kita, atau karena saya percaya teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang ganteng-ganteng, teman-teman yang cantik-cantik, dan orang-orang hebat ya. Jadi akan sangat hebat juga kalau kita menampilkan nama kita yang benar, dan kita juga menampilkan siapa diri kita supaya kita semakin kenal. Nah, teman-teman, saya akan bacakan sedikit tata tertib ya. Jadi teman-teman sebaiknya juga berpakaian rapi, dan teman-teman nanti melihat setiap materi, mendengarkan materi dengan benar. Jadi kalau juga nanti akan ikut nimbrung dan juga bertanya juga, nanti ada bisa dengan raise hand, bisa
nyalakan. Nah, itu adalah salah satu kriteria tata cara supaya kita mengikuti webinar ini dengan baik. Iya. Nah, kita akan lihat webinar ini kita akan ikuti dari awal sampai akhir, dan nanti akan ada juga hadiah buat kita semuanya dari pembawa materi dari narasumber kita, dan ini akan menjadi hadiah sangat menarik untuk kita bisa melihat di assessment, dan kita bisa melihat seberapa kita itu tingkat stres kita. Dan tentunya teman-teman tahulah yang disebut stres itu apa, ya. Kita semuanya pasti ngalamin masa-masa yang seperti itu. Dan anxiety itu adalah topik kegelisahan di mana itu bisa menimpa semua orang. Nah, tapi kalau kegelisahan itu tanpa sebab, maka itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, siapa narasumber kita hari ini? Nah, narasumber kita hari ini adalah narasumber yang sangat kompeten, yang benar-benar susah kita mendapatkannya. Karena dari yang awal, kan coba di awal. Nah, ya, Mind Matters, Navigating Stress, Anxiety, Depression for Digital Natives. Jadi ini topik yang sangat keren, yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini dari awal sampai akhir ya. Berikutnya. Ya. Nah, ini tata tertib supaya kita tahu bahwa nanti videonya sebaiknya dinyalakan, dan nanti semuanya di mute ya, supaya ketika pemateri nanti membacakan materinya, semuanya bisa melihat dengan benar, menyaksikan dengan baik ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama, dan background-nya sudah kita share, dan keep your question and topic. Jadi tetap pada topik ketika nanti mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan, dan jangan keluar ya tanpa sebab, tetapi sebaiknya kalau misalkan ada sesuatu yang sangat penting, teman-teman juga bisa sedikit memberikan informasi kalau akan keluar. Yang berikutnya kita bisa lihat. Nah, siapa sebetulnya narasumber kita pada hari ini? Nah, ini. Narasumber kita adalah Pak Bambang Sumanjaya. Kita bisa, Bapak teman-teman bisa lihat. Nah, beliau ini sangat luar biasa. Saat ini sebagai HR Director EMC Healthcare Group. Dan ini di bawah juga MTech. Jadi rumah sakit yang ada di Jabodetabek dan di beberapa kota yang ada di Indonesia ini di bawah grup MTech. Nah, ini sederet posisi atau apa yang melekat di Pak Bambang sebagai insinyur, master, dan MBA. Dan beliau memiliki sertifikat yang sangat luar biasa. Sertifikat Master Trainer, The Institute for Motivational Living dari USA. Teman-teman, ini keren banget loh, sangat keren narasumber kita hari ini. Teman-teman bisa baca ya, Certificate Behavior Consultant. Ya, sebelahnya hilang. Dari The Institute for Motivational Living USA. Waduh, benar-benar. Dan memiliki Certificate Behavior Analysis and Business Perspective dari The Institute for Motivational Living USA. Waduh. Dan sebagai GMVP CRO level 7 sumber daya manusia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, teman-teman, dengan segini banyak jabatan dan juga sertifikat yang beliau miliki, wah, kita akan sangat beruntung hari ini. Dan beliau juga selama ini memiliki keahlian sebagai konsultan family dan business consultant.
dan international trainer, dan banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman sangat beruntung mendapatkan narasumber hari ini yang sebenarnya akan sangat sulit kita temui. Jadi hari ini kita berterima kasih kepada Pak Bambang yang sudah menyediakan waktunya yang sangat sibuk untuk hadir bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman yang sangat beruntung. Itu menjadi penting supaya kita bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sangat serius. Jadi siapkan catatan, perhatikan fokus mata kita, ya, tutup informasi yang lain-lain, taruh gadget kita dan fokus kepada layar yang ada di depan kita, dan kita akan mengikuti setiap sesi demi sesi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Dan ada kuis tadi ya. Nah ini teman-teman boleh catat ya. Silakan ketik di chat box, ada ice breaking. Apabila stres, kita digambarkan dengan binatang. Ya, ini Pak Bambang memberikan ice breaking. Ya, teman-teman ini coba nanti ketik di chat box ya. Nah ini sangat menarik, lucu banget. Dan tadi saya waktu baca, ini lucu banget. Saya sendiri senang dengan ice breaking ini. Jadi teman-teman, apabila stres, kita digambarkan dengan binatang. Ya, coba saya baca lagi. Apabila stres, kita itu digambarkan dengan binatang. Hewan apa yang dapat mempresentasikannya? Ya, hewan apa yang dapat mempresentasikannya? Jelaskan mengapa. Ya, ini lucu ini. Jadi coba silakan teman-teman ketik di chat box, ya, ketik di chat box, ya, ice breaking pada pagi hari ini. Nah, silakan ketik di chat box. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, saya dengan senang hati Abbas Yahya dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih yang akan ikut bersama-sama memandu acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Nah, jangan lupa isi absen di link yang ada di kolom chat. Ya, teman-teman, jangan lupa absen. Kenapa? Karena absen ini penting untuk teman-teman nanti mendapatkan sertifikat. Oke? Tentu dong sertifikat keren dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, sertifikat ini pasti akan menjadi sebuah sertifikat yang luar biasa. Nah, itu tadi perkenalan saya dan perkenalan narasumber pada siang hari ini dengan Pak Bambang yang langsung kami akan berikan ke Pak Bambang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sendiri sangat antusias untuk mendengar. Siapa sih yang nggak pernah stres di tempat ini? Coba angkat tangan. Ada. Kalau ada yang angkat tangan, berarti kalian itu pasti bukan manusia. Pasti malaikat yang ikut hadir di acara pada pagi hari ini. Semuanya orang akan mengalami itu. Apalagi di kota besar, apalagi seperti kita generasi-generasi saat ini. Dengan permasalahan yang begitu banyak. Nah, sekarang waktunya kita mendengar pemaparan materi dari Pak Bambang yang tentunya sangat dahsyat. Baik. Nah, kita akan dengar bersama-sama. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Abbas. Selamat pagi teman-teman semua. Yes, selamat pagi. Terima kasih Merdeka Pak Bambang. ya, merdeka. Langsung saya berikan ke Pak Bambang. Kita semuanya antusias. Yes, merdeka. Merdeka, Merdeka. yes. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mas buat pembukaannya yang luar biasa. Dan terima kasih buat teman-teman yang hadir di dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua ya. Khususnya hari yang spesial ini. Dan Mas Abbas sudah menyampaikan dengan baik apa yang akan kita pelajari bersama. Karena saya percaya bicara mental health, mental illness itu adalah hal yang menjadi topik
topik yang hangat ya, topik yang sering dibicarakan dari lintas generasi. Mungkin era generasi milenial sebelumnya itu mendengar stres, mendengar mental health itu masih agak jarang. Tapi dari generasi Y, generasi Z, generasi Alpha mulai menjadi topik yang luar biasa dan oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka hati dan pikiran kita supaya apa yang kita mau dengarkan ini bisa bermanfaat buat kita. Dan nanti ada pretestnya juga, tolong berpartisipasi, bisa menjawab lewat chatbox juga, karena saya juga memberikan hadiah ya bagi yang aktif. Nanti panitia akan membantu aktif menjawab dan jawabannya rata-rata benar. Itu saya akan berikan 10 assessment untuk mengenali potensi stres dalam diri kita. Nanti ada linknya, diklik linknya, masukkan key code-nya, lalu isi nama lengkap. Nanti kalau ada nomor karyawan itu bisa diisi dengan nomor handphone, please nomor handphone. Lalu isi jawabannya, pastikan sinyalnya kuat. Nanti teman-teman langsung dapat laporannya, laporan potensi stresnya. Menarik ya? Ya, tentunya kita semua ingin tahu apa yang menjadi potensi stres kita. Dan saya lihat di sini beberapa respon, ada yang kesulitan on cam karena ada mesti ngomong anak atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Saya memahami, tapi pastikan semua terlibat aktif karena sangat sayang kalau kita ikut webinar seperti ini ada terganggu ya situasi, karena memang webinar punya hal yang luar biasa, kita bisa mendengarkan dengan baik, tapi kadang-kadang banyak distraksi yang bisa menyebabkan kita juga jadi stres karena materinya menarik, tapi ada gangguan yang penting juga. Nah, saya sudah baca tadi ice breaking-nya ya. Hewan apa yang menggambarkan kita ketika stres? Wah, saya lihat banyak yang mengisi singa, ada yang mengisi harimau, ada yang kucing. Wah, itu menarik itu. Itu adalah ekspresi yang sangat keluar, yang bukan saja bisa melukai orang di sekeliling, tapi bisa menyakiti dari respon stres itu. Tapi juga ada yang kelinci gitu ya. Ada yang landak, mengeluarkan duri, menutup diri, tapi siap melukai siapa saja. Dan yang menarik, ada yang nyamuk ya, sering tidak diundang gitu kan. Stres kadang-kadang datang tapi tidak diundang. Dan stres itu memang kalau dipikir-pikir nyamuk itu menarik ya. Suaranya berdenging gitu kan. Kita mau nangkepnya susah gitu, mau mengatasinya susah. Nah, itu adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang stres itu sendiri ya. Jadi kita langsung, oh iya, stres itu seringkali kita keep dalam diri kita atau kita mengekspresikan ke orang lain, bahkan sampai melukai orang lain, atau ada yang melukai diri kita sendiri. Karena stres itu baru titik awal ya, karena ada lanjutannya. Oleh sebab itu kita mau pelajari bersama. Izinkan saya untuk menampilkan materi ya, buat supaya teman-teman semua bisa mengikutinya. Baik, apakah slide saya sudah tampil dengan baik? Sudah. Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, judulnya adalah Mind Matters, karena pikiran kita itu penting banget. Pikiran kita lah yang menentukan apa yang kita mau lakukan, hasil dari respon sebuah tekanan atau tantangan. Ya, nah kembali saya ingin teman-teman merespon lagi. Ya, coba siapa yang tahu antara perbedaannya antara mental health dengan mental illness. Nah, boleh ketik di chatbot. Mental health apa? Mental illness apa? Gitu. Bukan hanya sekedar terjemahannya ya, tapi mungkin pemahamannya. Silakan, saya beri waktu 1 menit gitu ya untuk bisa mengetik di chatbot. Sambil saya tunggu ya. Mulai ada beberapa yang mengisinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, baik.
Saya akan mulai ya, nggak apa-apa teman-teman mau ngisi karena ini sebenarnya adalah untuk kita mulai memahami. Ternyata berbeda. Yang kita seringkali, aduh mental health nih, kena mental nih, mental health atau mental illness. Ya mental health itu sendiri sebenarnya adalah merujuk kepada kesejahteraan. Jadi kalau kita bilang mental kita sehat, itu secara emosi, secara psikologi, secara sosial dalam membangun hubungan itu kita sehat, sejahtera gitu ya. Sedangkan kalau mental illness itu sudah masuk ke dalam gangguan jiwa, merujuk pada kondisi medis yang mana sudah suasana hatinya mungkin berubah, pemikirannya juga jadi berubah, bahkan sampai kepada perilakunya, mood-nya, cara berpikirnya, dan perilakunya itu mulai terganggu. Itu adalah dari sisi pemahaman mental health dan mental illness. Coba yang kedua, silakan dijawab. Ada yang tahu? 3 masalah kesehatan mental yang umum yang sudah atau yang banyak mempengaruhi generasi milenial hingga generasi Z. Silakan. 3 masalah kesehatan mental. Gangguannya ya, gangguan kesehatan mental. Saya mau lihat, udah ada di sini. Oh, very good. Anxiety, depresi, stres. Oh, udah stres, anxiety, depresi. Wah, ini kayak loneliness, menarik. Ya. Oh, ada yang sudah sampai bipolar, schizofren. Wow. Ya. Game online. Oh, sosial media sosial, bullying dan lain-lain. Wow. Yes. Ya, mungkin kita mau fokus bukan sampai ke gangguan kejiwaan yang menjurus tadi itu bipolar, schizofren, OCD, ya kan? Itu sudah masuk kepada gangguan kejiwaan. Tapi kita masuk kepada hal yang sederhana saja terlebih dahulu, yaitu adalah yang dibilang SAD, ya, SAD, SAD. Tadi mayoritas teman-teman udah mengisi, terima kasih buat responnya. Ya, SAD itu singkatan dari stress, anxiety, depression. Memang lanjutan dari ini semua kalau dibiarkan berlarut-larut, maka depresi kita bisa berkembang sampai menjadi mental illness. Itu yang kita mau hindari. Nah, teman-teman semua, kita mau pahami lebih lanjut ya tentang mental health. Ini menarik nih. Coba pertanyaan saya lagi. Pria sama wanita sebenarnya oh ada yang raise hand nanti. Oke, thank you. Nah, pria sama wanita itu siapa atau pihak mana yang lebih banyak memiliki potensi stresnya? Nah, coba silakan dijawab. Saya ingin lihat lagi juga. Wow, pria wanita, Pria cowok. semua. Wah, ini hampir seimbang. Nanti boleh diperiksa juga oleh panitia banyakkan mana. Menarik ya, menarik. Thank you. Ya, saya mau coba jawab ya. Itu ternyata menurut penelitian pria lebih berpotensi stres. Ya, ini saya bukan soal genderisme ya, tapi pria kenapa? Khususnya pria Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya toxic masculinity, ya toxic masculinity. Orang Indonesia punya kecenderungan anak laki-lakinya, coba anak laki-laki nangis langsung diteriakin sama ibunya apa? Cengeng, jangan nangis, kira-kira gitu ya. Sehingga dari kecil itu ada pemahaman-pemahaman yang ditanam oleh orang tua pada masa tumbuh kembang anak bahwa anak laki-laki itu harus kuat, harus strong, tidak boleh nangis, tidak boleh meneteskan air mata, dan lain sebagainya. Padahal setiap jenis kelamin ataupun dalam setiap musim kita, dalam kehidupan kita, itu sebenarnya kita memiliki tekanan dan situasi yang dapat menyebabkan kita mengalami stress, anxiety, dan depression. Tapi karena pria memiliki toxic masculinity dalam hal ini, sehingga dipendam. Pria itu lebih sulit mengungkapkan perasaannya, lebih sulit menyatakan
apa yang menjadi bebannya, ngobrolin itu lebih sulit. Sedangkan kalau wanita kan kita tahu penelitian antara pria dan wanita ya, wanita itu bisa mengeluarkan 21.000 kata dalam sehari, pria hanya 7.000, itu juga menjadi batasannya. Menarik. Nanti tolong panitia boleh review aja. Kalau yang raise hand, saya rasa boleh diketik dalam chatbot saja, sehingga waktu kita bisa gunakan lebih efektif ya. Nanti ada break sedikit, panitia bisa tolong mensummary apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang bisa dijawab, Mas Abbas dan tim panitia boleh dibantu. Baik, kita lihat lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang buat kita renungkan tadi, pria dan wanita. Keluarga ya, keluarga. Keluarga ternyata dengan adanya keluarga utuh, dengan semakin variabel potensi stres itu semakin banyak, ternyata persentase menurut penelitian yang dilakukan oleh BPS ya, dan Sakernas BPS maupun Susenas BPS itu menyatakan potensi stres dalam keluarga utuh justru lebih besar daripada keluarga single ataupun pasangan suami istri dan lain sebagainya. Karena semakin kompleksnya hal-hal di luar kontrol kita, itu akan menyebabkan potensi stres kita semakin besar karena aspek-aspek lingkungan ya. Baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya, selain pendidikan, selain kemacetan dan media sosial ya, media sosial itu akan menjadi salah satu topik yang akan saya singgung yang dapat menjadi penyebab stres. Baik. Nah, kita akan lanjut ya soal mental health dulu. Jadi yang pertama itu saya mau sampaikan tentang pemahaman kita terlebih dahulu secara sederhana tentang mental health. Yang kedua nanti gejala dan tanda-tandanya. Yang ketiga, yang terakhir ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi ya, strategi mengatasi. Saya coba sedemikian rupa untuk sepraktisnya kita bisa mengatasi dalam waktu yang terbatas ini. Ya, baik. Saya lihat ada beberapa orang yang raise hand. Mohon panitia bisa boleh chat dulu karena saya mau menyampaikan satu materi pemahamannya terlebih dahulu ya. Baru saya. Nanti ada sesi tanya jawab. Iya, iya, baik. Terima kasih Mas Waluyo, ada Mas Rizky ya, sudah raise hand juga ya. Tolong saya mau coba selesaikan dulu pemahaman ini. Nah, pemahaman tentang kesehatan mental itu adalah hal yang penting. Ya, kenapa penting saya bilang? Karena kalau kita selalu fokus kepada kesehatan fisik saja, imunisasi, vaksin dan lain-lain, itu bukan salah dan bukan tidak penting. Tapi kesehatan mental itu juga penting untuk kita perhatikan karena kesehatan mental juga bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari loh. Dalam kita membangun hubungan, hubungan itu hubungan keluarga, pria wanita, suami istri, orang tua anak, dan hubungan kerja yang sangat mempengaruhi produktivitas. Karena mental health ini, kesehatan mental ini mempengaruhi cara kita berpikir. Bayangin, kalau orang stres, berpikirnya mungkin jadi bisa kacau, nggak bisa berkonsentrasi, nggak fokus, nggak bisa merasakan sensitivitas kandungan emosi orang. Sehingga kita semua menjadi apatis, skeptis, dan lain-lain. Dan tentunya gangguan kesehatan mental juga akan mempengaruhi cara kita bertindak atau meresponi sebuah masalah ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Lanjut ya. Untuk stress and anxiety, stres ini sebenarnya adalah sebuah reaksi terhadap banyak situasi yang menantang dan menuntut. Coba mari kita renungkan. Kenapa sih kita bisa stres? Kita stres, biasanya kita itu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kontrol kita atas masalah tersebut. Apa yang menjadi masalah dalam kontrol kita sama di luar kontrol? Mari kita contoh. Masalah yang di bawah kontrol kita adalah kita mau bangun tidur sekarang atau kemudian. Jadi kita masih tidur-tidur. Itu di bawah kontrol kita. Kita mau makan atau tidak makan, itu di bawah kontrol kita.
Walaupun makan karena sakit jadi sedikit atau kesulitan makan itu adalah hal-hal yang khusus dan spesifik, ya. Nah, yang tidak bisa kita kontrol, misalkan hujan atau tidak hujan, keadaan ekonomi, mertua mesti mengasihi saya. Itu di luar kontrol kita, termasuk atasan mesti mempromosi saya. Itu adalah di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan, kita melayani mertua kita dengan baik, kita bekerja dengan maksimal, maka pasti kita mendapatkan apresiasi dari pihak orang-orang tersebut. Tapi tidak selalu otomatis. Nah, stres karena kita terlalu fokus dan mau mengalami, mau mengontrol atau mau menguasai ataupun menerima apresiasi dari hal-hal yang di luar kontrol kita, itu bisa menyebabkan stres. Nah, kalau stres itu udah terjadi berulang-ulang, ya banyak situasi yang berulang-ulang, akhirnya perasaan khawatir mulai timbul. Aduh, saya bekerja udah 1 tahun, kok gajinya masih begini-gini saja. Ya, jadi bisa timbul ada istilah yang overthinking nih. Oh ya, overthinking. Jadi dipikirin, aduh. Nah, mulailah timbul yang dibilang anxiety, ya. Nah, termasuk ini saya lihat lingkungan yang toksik juga bisa menimbulkan stres. Bisa saja karena toksik atau tidak toksik sebuah lingkungan itu adalah di luar kontrol kita, ya. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan toksik, ada 2 pilihan yang di bawah kontrol kita. Apakah kita mau terus berada dalam situ atau kita mau keluar. Tapi kalau kita terus-menerus di dalam lingkungan yang toksik, kita bisa menimbulkan stres dan tidak mustahil kita akan mengalami yang namanya anxiety, ya, khawatir, takut, dan nggak heran ya kalau kita itu akan mengalami depresi. Udah suasana hatinya, perasaan sedih yang berlebih, mengunci diri di kamar, kehilangan minat yang berkepanjangan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, ini baru pemahaman tentang kesehatan mental, gangguan kesehatan mental yang paling familiar kita kenali, yaitu SAD atau SAD, stress, anxiety, dan depression. Nah, karena di sini konteksnya saya lihat juga yang hadir itu dari lintas generasi juga, saya mau sampaikan stress, anxiety, depression yang berbeda-beda pada lintas generasi, ya. Misal, generasi X itu yang lahir pada era 1965 sampai 1980, yang biasanya ada stigma pemahaman yang masih terbatas kesadarannya bahwa kalau saya ngaku stres, saya ngaku depresi, itu sebuah hal yang memalukan. Jadi cenderung tidak mencari bantuan ketika ada masalah tersebut, malah menyimpan, ya. Dan biasanya karena generasi X ini juga berpikir kerja, 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 karena secara ekonomi kalau saya kerja maksimal mati-matian, nanti akan membawa kebahagiaan di kemudian. Padahal itu juga menimbulkan stres, kecemasan, dan anxiety. Nah, masuklah pada generasi milenial dan generasi Y. Ya, generasi X itu bukan topik yang hangat lah bicara SAD atau stress, anxiety, dan depression. Tapi generasi milenial dan generasi Y yang lahir pada 1981 sampai 96, ini ternyata stres dan kecemasan tinggi, high anxiety, ya, itu sekitar 39% merasa stres atau cemas hampir di sepanjang waktu. Wow, persentasenya meningkat. Apa generasi X enggak mengalami ya? Kemungkinan besar mereka mengalami, tapi itu disimpan dan dianggap itu tabu untuk dibahas. Makanya kita mesti memastikan bahwa ini adalah masalah yang serius. Bagaimana kita mengelola atau mengatasi gangguan kesehatan mental kita. Good, ya. Kelelahan, burnout juga di tempat kerja itu bisa menjadi potensi stres kita, ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini generasi Y yang dibilang generasi yang sangat familiar dengan media sosial, ya. Media sosial. Nah, jadi kalau
menurut riset juga, ini dari National Alliance on Mental Illness dan Academic Studies, itu dikatakan bahwa hampir 2/3 generasi Z itu melaporkan mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental dalam 2 tahun terakhir. Ini yang lahir dari generasi 97 sampai 2012 ya. Ya bisa stres, bisa anxiety, bisa depression. Dia datang ketemu saya untuk bisa mendapatkan arahan atau konsultasi ngobrol-ngobrol. Banyak sekali anak-anak muda dengan generasi Z ini itu mengalami anxiety, udah cemas, udah mengganggu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi tadi banyak yang berkomentar, terima kasih. Dampak media sosial itu memang sangat mengganggu. Bayangkan ya, status keberhasilan, status kesuksesan itu selalu dibandingkan dengan apa yang dipamerkan oleh orang lain. Padahal kita sama-sama tahu apa yang dipamerkan seseorang di media sosialnya itu belum tentu apa yang menjadi fakta dan kenyataannya, sehingga membuat orang-orang yang menyaksikan, melihat itu mengalami gangguan ya, karena aduh kok dia bisa milikin itu, aduh enak ya kalau saya bisa. Sehingga banyak generasi Z ini kalau bekerja itu 3 bulan, 6 bulan, setahun udah pindah karena dia pikir sukses itu harus instan, sukses itu harus kaya karena apa yang dilihat dari dampak media sosial. Nah, ini yang saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa sad, stress, anxiety, depression adalah gangguan kesehatan mental yang sangat harus kita waspadai. Dan ini terjadi dari lintas generasi. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, untuk mensummary sedikit apa yang saya sudah sampaikan, ada pop quiz ya. Kembali ya, saya harapkan teman-teman bisa meresponinya. Pop quiznya adalah seperti ini. Ya. Nah, berapa persen dari generasi Z, silakan nanti dijawab, melaporkan bahwa uang dan pekerjaan menjadi sumber stres yang besar. Nah, persentasenya yang mana? Silakan ketik aja ya. 24 atau 44 atau 64. Silakan. Yes. Berapa persen dari generasi Z yang melaporkan? Nah, ini memang salah satu penyebabnya yang diakibatkan dari adanya media sosial. Saya bukan bilang media sosial tidak baik. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari media sosial. Tapi banyak persepsi yang ditimbulkan akibat media sosial yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Ya, saya lihat ada yang mau coba jawab. Terima kasih. Nah, wow, ada yang 64%, ada yang 44%. Nah, ini diambil dari Research American Psychological Association. Ya, jawabannya saya langsung ya, teman-teman. Terima kasih. Yaitu adalah jawabannya 64%. Oke, ya. Jadi banyak banget ya uang dan pekerjaan menjadi sumber stres. Kadang-kadang ada anak generasi Z ini udah bekerja dia bisa berhenti. Bukan nggak enak ya, dia bilang lagi bosan aja. Saya pengen istirahat dulu, pengen healing dulu katanya gitu. Ntar udah 2 bulan nganggur, baru datang lagi. Aduh Pak, saya stres, saya nggak tahu mesti ngapain. Nah, uang dan pekerjaan memang bisa menjadi sumber stres. Baik. Nah, sekarang pop quiz kedua. Berapa persen komposisi anak ya, nah, dari generasi Z dalam keluarga utuh ya? Ya, ini keluarga lengkap, ada papa, ada mama, ada anak gitu kan. Nah, komposisi anak yang melaporkan mengalami gangguan kesehatan. Kita sering berpikir keluarga utuh dibandingkan keluarga single itu keluarga single yang lebih berpotensi stres buat anak-anaknya. Nah, ternyata apakah benar nih anak dalam generasi Z dari keluarga utuh mengalami gangguan kesehatan? Silakan ditebak lagi. Saya akan hitung sampai 5, nanti akan saya berikan jawabannya. Karena siap-siap kita akan masuk nanti kepada gejala dan tanda-tandanya. Mungkin Mas atau Mas Abbas atau panitia mau milih 1-2 pertanyaan. Dari itu boleh kita break di sini, kita jawab tentang pemahaman dulu. Nanti kita bagi kedua adalah tanda dan gejala yang mungkin sudah dialami
atau belum ya. Dan yang bagian ketiga adalah bagian bagaimana mengatasi ini. Pastikan teman-teman ikut sampai akhir karena itu adalah bagian yang paling penting. Untuk pop quiz ini jawabannya adalah 40,7%. Wow, besar sekali. Ini adalah dari data Mikro Susenas BPS loh. Ini khusus di Indonesia loh. Jadi betapa rentannya anak-anak generasi Z sekarang ini yang terpapar ya dengan gangguan kesehatan mental kita. Good. Oke, mungkin Mas Abbas atau Ya, teman panitia ada yang mau menyarikan pertanyaan atau apa? Silakan. Kita 1 atau 2 pertanyaan aja, Mas. Baru kita masuk ke bagian 2. baik. Ya, Pak Bambang mau. Ya, Pak Bambang terima kasih. Sangat keren dan luar biasa. Rupanya generasi Z adalah generasi yang rentan dengan stres. Dan Yes. tentunya jawabannya tadi benar-benar semuanya di C, Pak Bambang. Ketika saya baca dan saya lihat di sini. Wow, jadi yang hadir pada hari ini sepertinya adalah generasi Z yang sangat antusias dan mereka benar-benar sangat menikmati dan webinar pada hari ini. Dan teman-teman, kita akan ajukan 2 pertanyaan dulu, Pak Bambang. Jadi sebelum Pak Bambang lanjutkan materi yang berikutnya yang tentunya akan sangat menarik. Dan jangan kemana-mana. Nah, sekarang sebelum materi yang berikutnya, kita akan berikan kesempatan kepada raise hand kepada 2 orang untuk didiskusikan cepat. 2 orang, only 2. Saya Pak Bambang. Halo Kak. Nah, ada 2 orang, Hana dan Andrian. Halo Ya, Kak. teman-teman sabar, yang lain nanti akan mendapatkan giliran. Ini keren ini keren, benar-benar keren. Jadi ada Hana dan ada Andrian. Andrian Adinata. Hana menanyakan pertanyaan Hana. Oke. Hana silakan. Hana silakan langsung. Kak, soalnya saya tadi kurang konsentrasi. Selamat siang, Kak. Aku udah mau tanya ya, kenapa sih anak-anak zaman sekarang lebih rentan untuk terjadi itu anxiety atau gangguan mental ya? Waktu kuliah oke-oke aja, ternyata setelah dewasa mungkin bekerja atau mungkin berumah tangga timbul tuh yang namanya sekarang kan banyak namanya bipolar atau schizophrenia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa ya? Terus, pendekatan orang tua yang kedua, pendekatan orang tua ke anak sekarang kayaknya susah banget ya. Anak susah diatur, mungkin kalau dibilang, "Ini orang tuanya terlalu neken-neken," gitu kan. Tapi kita tidak nekan, kita hanya kasih tahu bahwa mana yang, boleh dijalankan dan mana yang tidak boleh dijalankan. Dan kenyataannya benar kan, anak-anak zaman sekarang lebih banyak, terjadi hal-hal yang tidak baik ya, mungkin tidak perlu saya sebutkan ya, seperti bunuh diri atau apa gitu loh. Mungkin ada tips-tipsnya bagaimana cara pendekatan kita ke anak, kalau dari kecil kita udah ajarin yang baik-baik, setelah dewasa mungkin karena pergaulan juga, lingkungan faktor di luar juga yang mempengaruhinya. Mungkin dari, psikolognya bisa, Pak Bambang bisa memberikan saya solusi untuk 2 pertanyaan saya. Terima kasih, sehat selalu. Ya, Ya. terima kasih Bu Hana. Bu Hana ini punya putra atau putri generasi Z? Saya punya, iya, anak saya yang pertama 28, yang satu 24. Jadi yang susah Oke. diatur tuh yang 24, mungkin karena dia biasa ya, kalau yang 28 anak berkebutuhan khusus. Ya cukup berat lah, pokoknya saya pusing juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana. Iya, Terima sehat kasih. selalu, Kak. Ya, ya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebagai ibu yang memiliki putra dan putri di generasi Z yang sangat puyeng dengan keadaan sekarang, Pak Bambang. Jadi ada 2 hal. Satu, lebih rentan. Kenapa lebih rentan? Yang kedua, bagaimana sih pendekatan supaya orang tua dengan lebih maksimal bisa mendekatkan diri kepada anak-anak yang mengalami hal-hal yang semacam ini. Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik Mas Abbas, terima kasih. Makasih tadi juga buat Mbak Hana ya, terima kasih.
Saya juga lihat tadi ada Mas Rizky. Aduh, dari tadi nih mau bertanya live dan banyak yang raise hand. Saya sangat hargai. Ya, nanti saya akan coba jawab ya. Nanti kalau yang teman-teman udah rasa jawaban saya cukup membantu, bisa lower hand-nya ya. Pertama gini, kenapa sih generasi Z sekarang ini lebih banyak yang mudah terpapar dengan gangguan kesehatan mental? Ya, ini pertanyaannya adalah sebenarnya adalah cara kita membesarkan anak seringkali pakai kata-kata bijaknya seperti ini. Kita seringkali mendidik anak dengan menggunakan pintu kesuksesan lama. Padahal pintu kesempatan baru, anak kuncinya sudah berbeda. Nah, dengan uraian lebih sederhananya, kita seringkali mendidik anak-anak kita itu dengan, oh dulu ayah saya didik saya begini, saya bisa tuh kuat, saya dan keluarga saya bisa survive dan lain sebagainya. Padahal tantangan pada era orang tua dan era anak-anak sekarang ini sudah berbeda. Pressure-nya, situasinya sudah berbeda. Sehingga kunci kesuksesan lama tidak bisa kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita ketika pada masa tumbuh kembang anak. Nah, itu ke satu. Jadi itu soal pola asuh ya dari orang tua yang menggunakan cara yang lama. Kedua, lingkungan ya, lingkungan media sosial, lingkungan pergaulan, pressure ya, peer pressure itu jauh lebih besar daripada generasi milenial ataupun generasi X sebelumnya ya, sehingga tentunya hal-hal yang di luar kontrol tadi saya sudah sampaikan, SAD itu sangat mudah memicu atau dipicu akibat dari fokus kepada hal-hal yang di luar kontrol. Ketika anak-anak kita itu terpapar lebih banyak pada hal-hal yang di luar kontrol dia, misalkan, aduh teman-temannya udah ganti handphone baru, udah merek yang baru, yang bagus, saya belum bisa. Itu akan menyebabkan dia stres dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua, peran lingkungan itu sangat mempengaruhi potensi anak-anak kita terpapar dengan gangguan kesehatan mental. Bagaimana sih kurang lebih kita mengatasinya? Pastikan teman-teman ikut pada sesi yang ketiga. Yang ketiga itu saya akan sampaikan baru bagaimana kurang lebih kita bisa melakukan buat diri kita sendiri, termasuk buat anak-anak kita. Ya, itu mungkin Mas Abbas buat Bu Hana. Terima kasih Kak Bambang. Teman-teman mohon sabar. Ini keren. Jadi ikuti sampai selesai dan jangan kemana-mana. Taruh mata kita di depan kamera ya. Nah, yang berikutnya nanti ada Mas Andrian. Silakan Andrian. Teman-teman yang lain sabar ya. Saya tahu bahwa teman-teman udah gak sabar nih Pak Bambang. Semua raise hand untuk mempertanyakan ini keren. Nah, Andrian silakan Andrian. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Nyalain Izin videonya bertanya, Andrian. Pak Bambang. Ya, izin bertanya Pak Bambang. Siap. Apakah benar anak zaman sekarang karena sering diberi kemudahan dari berbagai hal, itu yang menyebabkan anak mengalami depresi atau anxiety disorder? Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi traumatik yang menyebabkan anak depresi? Terima kasih, Pak. Ya. Dari Mas siapa Mas? Barusan Mas Andrian ya? Andrian, Pak. Baik Mas. Saya langsung jawab ya, Mas Abbas ya. Siap. Iya. Nanti mungkin yang ketiga saya izin Mas Rizky dari tadi soalnya tuh dia mau nanya. Oke, Mas Ya. Rizky. Oke. Baik Mas Adrian. Mengapa sih anak-anak kita itu yang pertama boleh diulang Mas? Saya ingat yang terakhir soal nanti saya. Yang pertama itu apakah benar anak zaman sekarang itu karena sering diberi kemudahan mudah sekali terkena depresi atau anxiety Baik Mas, disorder? saya sudah refresh pertanyaan. Nah ini yang tadi saya mau jawab. Sebenarnya mengapa sih anak-anak kita itu mudah terpapar itu adalah dua hal ya. Orang tuanya overprotective atau orang tuanya overprovided. Ya, tadi yang Mas Adrian bilang adalah diberi kemudahan.
itu kemungkinan besar karena orang tuanya over provided, memberikan apa saja yang bahkan belum diminta difasilitasi, ya. Apakah itu bisa menjadi penyebabnya? Bisa, Mas. Tadi kan saya bilang. Tapi yang nanti di sesi 3 itu saya akan sampaikan adalah sebenarnya juga yang kita harus persiapkan anak-anak kita bukan hanya dari lingkungan, yang harus kita bangun itu dari dalam anak-anak kita. Sehingga kan kita nggak mungkin menemani anak-anak kita 24 jam di sekolahnya ketika dia menghadapi sebuah lingkungan, adalah kita harus mengawal dia dari usia 0 sampai 8 tahun, itu adalah waktu yang terbaik mempersiapkan anak-anak kita, fondasi mentalnya bisa menjadi kuat ketika mengalami tekanan dari lingkungannya. Tapi biasanya pada usia ini kita orang tua sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan aspek ekonomi, yang kita pikir kalau ekonomi keluarga kita baik, anak-anak kita strong nantinya, bahagia nantinya. Nah, ini memang ada perang kepentingan antara bagaimana kita fokus pada mendidik anak atau memfasilitasi dengan aspek ekonominya. Nah, ini memang life is a matter of choice. Hidup adalah masalah pilihan. Tapi kalau saran saya, mempersiapkan mental anak dari kecil. Nanti nih di sesi 3 saya kasih teaser sedikit, itu ada yang namanya 3M ya. Bagaimana kita harus tanamkan itu dari anak-anak kita kecil, dari 0 sampai 8 tahun, itu adalah peran yang penting. Karena dari 8 sampai 12 tahun, itu faktor lingkungan pergaulannya akan mempengaruhi apakah anak-anak kita mudah terpapar dengan gangguan kesehatan mental atau tidak. Ya, jadi Mas Adrian, mohon ikuti saja sampai sesi slot yang ketiganya sehingga bisa mendapatkan jawaban yang lebih lengkap. Terima kasih, Mas Abbas. Ya, Silakan. ya, terima Satu kasih lagi, Pak Mas. Bambang. Wah, makin menarik ini sepertinya. Mas, Pak. Jangan kemana-mana, makin menarik. Oke, nanti kita udah gak sabar menunggu sesi-sesi yang berikutnya. Nah, ini ada Mas Rizky. Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Videonya wajib dinyalakan. Ya, Mas Rizky, silakan videonya wajib dinyalakan. Yang tanya, videonya wajib dinyalakan. Baik. Silakan Mas Rizky. Oke Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Novianda, saya dari Aceh Pak. Wush, Iya, Mas. banget ya. Ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada YPP udah ngundang Pak Bambang untuk membicarakan webinar kita hari ini tentang mental health Pak ya. Mungkin pembahasan tentang mental ini mungkin akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih Pak, mungkin sekarang ini memang sangat penting dibahas karena memang beberapa hari yang lalu kita baca berita ya bahwasanya ada salah satu mahasiswa dari Undip itu sedang mengambil spesialis kedokteran dan bunuh diri gitu Pak. Nah itu saya baca berita itu kan bahwasanya beliau yang bunuh diri itu dibully pas masa pendidikan yang spesialis ini gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya Pak, di luar dari kasus tersebut Pak, saya ingin menanyakan bahwasanya bagaimana caranya kita menyembuhkan luka inner child kita pada masa kecil gitu Pak. Saya ingin sedikit cerita bahwasanya mungkin pada saat kecil gitu Pak ya, kita ini mungkin dalam keluarga itu ada beberapa orang anak gitu Pak. Nah mungkin dari orang tua ini mungkin ada beberapa anak itu mungkin yang dikasih kelebihan atau mungkin dikasih perhatian lebih daripada anak-anak yang lain Pak gitu. Kemudian pada saat dewasa itu kan kita semakin bertambah usia kan semakin paham Pak bahwasanya ternyata saya diperlakukan nggak adil nih, walaupun waktu kecil kita udah merasakan, tapi impact yang paling besar itu saat kita dewasa Pak. Nah ketika kita saat dewasa ini merasakan hal tersebut Pak, sementara misalnya orang tua kita udah nggak ada lagi Pak gitu kan, kita nggak tahu cerita ke siapa lagi ketika kita ada masalah dalam keluarga tersebut, kita nggak tahu cerita ke siapa lagi Kak. Kita minta bantu ke keluarga, tapi keluarga juga tidak memahami atau bisa dikatakan apatis gitu Pak. Sementara kan bisa di ini itu kan pertanyaannya, Mas. pertanyaannya karena waktunya. Itu Pak, bagaimana cara kita menyembuhkan luka masa kecil kita itu Pak? Karena itu sangat berpengaruh di pekerjaan kita saat ini. Kemudian di masa depan kita yang mendatang, kosannya kita nggak menyelesaikan luka itu bakalan berpengaruh banget Pak. Bisa jadi juga
ke hal-hal yang tidak diingat seperti bunuh diri dan lainnya. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Siap. Ya, saya langsung jawab ya Mas. Terima kasih Mas Rizky dari Aceh, luar biasa. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah mengapa sih itu ya banyak berita-berita sekarang yang kita dengar ya. Tapi kan kita mesti pastikan apa yang terjadi kan kita juga tidak tahu persisnya. Tapi yang saya yakini memang faktor lingkungan, media sosial, pergaulan, peer pressure, senioritas, junioritas itu akan mempengaruhi, dan itu adalah fakta. Terjadi bukan hanya di lingkungan yayasan, bisa terjadi di lingkungan organisasi, bisa terjadi di lingkungan sosial. Bagaimana tekanan-tekanan itu terjadi? Oleh sebab itu pentingnya ya peran orang tua, yang tadi saya balik lagi ya, peran orang tua mendidik anak-anak kita dari sejak kecil, tadi 0 sampai 8 tahun. Tadi pertanyaan Mas Riksi, bagaimana dong kalau sudah terjadi gitu kan ya? Apa yang harus dilakukan? Kan imbasnya baru sekarang udah dewasa. Benar. Nah, izinkan ini nanti saya akan singgung Mas, tadi Mas Adrian maupun Bu Hana sama Mas Rizky, saya akan jawab di slot ketiga bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya, please nanti buka hati, pikiran kita, saya akan sampaikan. Kalau kita mau alami pada di sesi 3 nanti itu pun terobosan-terobosan bisa terjadi. Ya, sabar Mas, saya akan sampaikan pada sesi 3. Wow, keren. Terima kasih Pak Bambang. Dan teman-teman, kita akan langsung ikuti sesi yang berikutnya. Saya sendiri sudah nggak sabar untuk melihat dan untuk belajar bersama-sama. Teman-teman sabar ya. Nanti kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Nah, silakan Pak Bambang. Baik, kita lanjut ya. Tadi kan baru sampai kepada slide saya sudah tampil ya, Mas? Siap, sudah tampil. Baik. Nah, tadi pemahamannya. Tadi semua pada bicara, ini terjadi nih, benar terjadi nih. Ya memang benar terjadi. Nah, sekarang kita mau mulai waspadai nih. Apakah diri kita, anak-anak kita sudah mengalami atau belum? Harus diwaspadai. Karena jangan, oh ya saya tahu ada gangguan kesehatan mental, tapi sudah alami atau belum? Karena kalau sudah alami, kita akan masuk kepada slot tidak, 3 nanti bagaimana strategi mengatasinya. Nah, gejala-gejalanya mungkin dimulai dari gejala fisik ya. Coba mungkin teman-teman, apakah kalau udah stres sedikit, udah mulai sakit kepala, nyari obat yang warnanya biru tuh ya. Ada mereknya lah, yang ada Dol lah, ada apanya lah, pokoknya sakit perut, sakit lambung. Nah, ini kebetulan saya di rumah sakit, Mas Abbas ya, dan teman-teman banyak sekali profesional muda dikit-dikit sakit lambungnya, GERD katanya GERD gitu loh. Ya, itu salah satu gejala atau tanda-tanda mengalami stres ya. Keringat berlebih, sulit tidur, jantung berdebar-debar, nafsu makan berkurang. Nah, ini gejala fisik yang kita mesti waspadai ya. Nah, yang berikutnya nih, ini mulai mengganggu mental. Kalau bekerja, sekolah udah sulit terganggu, sulit konsentrasi, mohon maaf. Mudah tersinggung, emosi, marah-marah, ya. Kemudian gejala emosi yang lain adalah sedih yang berlebihan. Jadi kekhawatiran berlebihan, dan terakhir tentunya mulai timbul perilakunya. Jadi mulai menarik diri. Ini udah batasan menuju kepada depresi, bukan hanya anxiety. Perubahan kinerja di tempat kerja. Tadi tuh juga ada yang nanya, kalau kerja lingkungan yang nggak baik, apa saya resign aja atau tidak ya? Yang paling penting bagaimana kita bisa mengelola stres kita dengan baik. Kalau kita lari dari sebuah tekanan, saya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, kalau kita lari dari sebuah tekanan dan kita belum menang dari masalah tersebut, mungkin saja kita akan menghadapi masalah yang sama di tempat kerja yang baru. Ya, ini adalah gejala dan tanda-tanda yang kita harus waspadai. Coba teman-teman renungi jeda 1 menit sebentar. Aduh, saya udah alami ini belum ya? Jangan lihat orang-orang di sekeliling kita, oh kayaknya nih si A nih ngalamin nih si B, coba evaluasi. Kalau kita sudah mengalami 1 atau 2 atau 3 dari gejala yang saya tampilkan di depan, artinya kita juga sudah mulai terpapar dengan apa yang namanya gangguan kesehatan mental. Ya, terima kasih. Saya lihat ini juga banyak yang meresponi. Terima kasih ya. Nah, baik.
kita akan masuk sekarang lebih serius bagaimana mengatasinya. Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan tentunya akan sangat menjurus kepada jalan keluarnya kan. Kalau saya udah alami, apa dong yang saya mesti lakukan? Simpel, sederhana supaya mudah diingat, Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir. Yang pertama namanya self management, 3M ya, gampang diingat ya, 3M. Ya, ini self management adalah yang penting bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, termasuk untuk mendidik anak-anak kita ya. Yang kedua adalah self care atau healthy me. Ini self care karena kita nggak mungkin bisa terbebas dari kesehatan mental kalau kita juga tidak mau menjaga diri kita dari kesehatan yang secara sepenuh fisik, mental, dan spiritual. Oke, kita masuk ya kepada yang pertama tentang self management. Self management ini penting. Itu kan saya bilang 3M ya. M yang pertama itu adalah mengenali. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semua, penting bagi kita itu mengenali aspek kepribadian diri kita maupun anak-anak kita atau tipe perilaku kita. Ya. Jadi kita mesti kenalin apakah saya ini orang yang mudah bercerita atau saya orang yang menutup diri. Apakah saya orang yang kalau ada masalah saya konfront atau saya kalau ada masalah saya lari. Apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan diri kita? Ini kalau ini buat anak-anak kita, kita sebagai orang tua kita mesti mengenali sejak dini ya. Makanya saya sering bilang ketika ketemu orang tua, anak pada usia 5 tahun sebaiknya diajak ke ahli yang kompeten itu untuk kita kenali aspek kepribadiannya. Jadi jangan bilang, ih anak saya ini kok diem ini, ih yang anak saya ini kok bawel banget sih, ini anak saya nakal nih. Padahal mereka adalah anak-anak yang perlu dikenali apa yang menjadi aspek di dalam kepribadiannya. Nah, ini langkah pertama. Nanti saya akan masuk lebih dalam ya. M yang kedua itu adalah menerima. Nah, ini hal yang menjadi penting sekali dalam hal menerima. Tadi saya akan bahas lebih detail, tapi ini adalah bicara menerima kelemahan dan keterbatasan diri. Ya, jadi kalau saya pernah dibully, kalau saya pernah mengalami tekanan, saya pernah gagal dalam hidup, I have to accept myself. Saya harus menerima semua kegagalan tersebut, termasuk menerima keterbatasan orang lain, apalagi yang sudah menikah ya. Saya percaya di sini juga sudah ada yang menikah. Kan nggak mungkin pasangan kita diretur, ya kan? Jadi kita harus menerima. Nah, menerima dia apa adanya, menerima segala kekurangannya. Pak, nggak mungkin. Nah, memang kalau kita mau selalu lari dari kenyataan, kita akan selalu tidak mungkin. Nah, tapi stop dulu ya. Yang M yang ketiga itu juga adalah hal yang penting, yaitu menyesuaikan. Nah, ini yang menjadi PR yang tadi baru senang-senang. Nah, kan Mak, aku kan nggak harus berubah. Ya, nanti dulu. Yang namanya pernikahan, yang namanya sebuah relasi, maupun secara sosial maupun profesional, kalau memang kita berniat membangun sebuah hubungan yang berkualitas, kita harus saling menyesuaikan, saling mengisi bank emosi, saling beradaptasi dalam mengelola stres. Ini adalah prinsip mengenali. Ya, jadi saya akan masuk lebih jauh. Mengenali, misalkan, karena ini kita bicara konsepnya, nanti Mas Abbas banyak yang kayaknya mau parenting gitu ya, mengasuh anak, kapan-kapan kita bisa bicara pada slot yang lain, tapi karena slot kali ini adalah bagaimana kita mengelola mental health, gangguan kesehatan mental kita, makanya saya penekankan gini, misalkan, setiap kita itu kita mesti kenalin, Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita lagi stres, itu kita biasanya responnya gimana? Nah, ini saya bawa dari ilmu perilaku yang berdasarkan 4 tipe perilaku manusia. Nah, ada yang namanya tipe dominan. Biasanya orang dominan kalau stres, dia breakthrough-nya dengan olahraga. Nah, jadi kalau lagi dapat serangan, dapat tantangan,
Ya, olahraga. Saya dengar nih ada di satu kota ada namanya tempat itu namanya breakout room katanya. Itu tempat memecah-mecahkan, mengeluarkan endorfin, adrenalin. Ya, itu di situ stresnya akan rilis. Kita kenalin apakah kita orang yang seperti itu atau ada yang senangnya hangout. Kalau dia stres gitu, dia akan hangout, lari, ngopi lah. Nah, makanya industri kopi itu sekarang luar biasa, kafe-kafe, ya sosialisasi. Habis pulang dia rasanya rilis. Atau ada yang, nah ini mungkin ada nggak di sini? Boleh jawab saya yang tipenya tidur. Kalau stres saya tidur. Biasanya pria dan wanita yang sudah menikah, banyakkan pria kalau dia lagi stres, bukannya bicarain, langsung tidur. Dengan berharap besok pagi kalau bangun, sudah selesai masalahnya, padahal sang istri masih belum selesai. Nah, ini tipe stabil ya. Tadi kalau yang sosialisasi tipe intim. Nah, kalau tipe stabil biasanya stress release-nya dengan tidur. Nah, kalau yang tipe cermat itu stress release-nya dengan me time, dengan waktu sendiri. Melakukan aktivitas sendiri, pergi refleksi kaki kah, atau ke salon kah, krimbat kah, punya waktu sendiri, itu yang menjadi stress release-nya. Nah, ini kita juga kalau buat anak-anak kita mesti kenalin bagaimana anak-anak kita itu mengalami stres release-nya. Bagaimana mereka kalau jangan yang nggak suka olahraga sampai aktivitas olahraganya itu banyak banget. Ya, jadi teman-teman mungkin khusus yang parenting ya saya memang menulis buku ya namanya Just for Parent untuk in digital era itu bisa coba aja Google Just for Parent in digital era itu bisa dapatkan kalau ya bagi orang tua yang mau mendidik anak-anak itu ada beberapa ranjau keluarga yang mengancam perkembangan anak itu saya tulis di dalam buku tersebut. Nah, yang mau belajar tentang tipe-tipe perilaku manusia itu saya juga menulis buku yang namanya meningkatkan kecerdasan perilaku. Itu memang bisa didapatkan ya di dalam website ya. Ini memang dijualnya bukan di toko buku. Ini saya nanti ketik saja namanya websitenya. Mohon maaf, ini informasi karena ada yang bertanya kepada saya. Kalau nggak salah ini discoveryconsultant.co.id ya. Silakan aja di Google. Nah, baik. Saya lanjut dulu ya. Ini yang penting nih. Tadi banyak, Pak, kalau saya punya trauma masa lalu, saya pernah dibully, saya pernah mengalami hal-hal yang nggak enak masa lalu, itu apa sih yang harus dilakukan? Ya ini, menerima. Pak, ini gampang katanya, Pak, tapi susah prakteknya. Nah, oleh sebab itu, saran saya bagi teman-teman yang mengalami pengalaman nggak enak pada masa lalu, kita nggak bisa ubah masa lalu kita. Yang kita bisa ubah adalah mulai hari ini. Dan apa yang kita ubah hari ini, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Apa sih yang harus kita ubah hari ini? Ini teman-teman boleh renungkan ya. Ini sebuah hal prinsip dasar yang menjadi penting yang orang seringkali suka lupa. Mindfulness, yaitu kita berada pada diri kita hari ini. Kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, bukan yang lalu. Seringkali kita bilang begini, aduh dulu saya punya kerjaan enak. Hari ini apa? Don't talk about past, tapi we are talking about present, today, hari ini. Ini yang menjadi penting, yang dibilang mindfulness. Bapak, Ibu, teman-teman semua, yuk sadar atau tidak sadar, kita ini makhluk yang hidup dengan kebiasaan. Betul nggak? Coba kita renungkan. Nyetir motor, udah nggak pakai pikiran lagi, nggak pakai mindfulness. Udah oper gigi, tak, 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 tak. Nyetir mobil, udah. Dulu yang manual ya, Mas Abbas dan teman-teman masih oper gigi waktu baru belajar. Sekarang mah banyak orang hari libur ketika nyetir motor atau nyetir mobil mau menuju ke kantor karena kebiasaan. Nah, oleh sebab bagaimana kita caranya menerima adalah harus mulai dengan mindfulness. Hari ini, kalau saya berbicara, saya sedang melakukan, sedang mengencourage, sedang membagikan
experience saya kepada teman-teman mindfully. Jadi benar-benar. Jadi teman-teman yang hadir di sini juga jangan ya, saya cuma ikut webinar, habis selesai juga ya udah aja selesai nggak dapat apa-apa. Termasuk ketika yang lagi ngomong anak, be there, peluk anakmu karena ketika kita memeluk anak kita itu kita sedang menyalurkan namanya hormon serotonin dan anak kita merasakan itu. Jadi jangan kalau lagi ngomong anak, menggendong anak, udah kesel, aduh suami nggak tahu diri nih, nggak pulang-pulang, udah saya ngurusin anak aja. Itu tidak akan terbangun pemulihan yang baik. Jadi kalau teman-teman yang dulu pernah dibully, yang kesel, itu adalah masa lalumu, tapi mari ketika bangun tidur hari ini kita bersyukur, aduh terima kasih. Baik secara apapun kepercayaan kita, kita berterima kasih Tuhan karena hari ini Kau berikan kesehatan. Kita rasakan itu menjadi tahapan yang pertama kita bisa pulih dari masa lalu kita. Yang kedua, ini menjadi penting ya menjawab tadi yang dibully, mengalami trauma masa lalu, letting go. Letting go. Kita nggak bisa letting go atau melepaskan pengalaman masa lalu kita kalau kita tidak mau selalu sadar hari ini kita lagi ngapain. Sadar hari ini maksudnya gini, lagi sikat gigi, rasakan tuh kita sedang sikat gigi, membersihkan sikat gigi kita. Kita lagi mandi, rasakan kita sedang membersihkan tubuh kita. Nah itu kalau kita latih sehari, 2 hari, 28 hari, 40 hari, kemungkinan besar mindfulness kita akan timbul. Jadi kita berada pada hari ini. Kita tidak lagi berada pada masa lalu dalam kekecewaan, trauma, dan hal-hal yang menguras energi negatif kita. Nah, oleh sebab itu, barulah kita bisa letting go. Terima kasih Tuhan. Yang masa lalu saya itu udah lewat. Yang saya bisa hadapi adalah sekarang. Kita bisa mengenali perasaan, bisa menerima situasi, bisa menerima konsekuensi, dan kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya, saya sekarang apa adanya sekarang. Itu adalah kunci pertama dari menerima. Ini yang kita juga mesti ajarkan anak-anak kita. Bayangkan, ini tips lagi ya. Jangan kasih makan anak sambil nonton gadget. Itu nggak mindfulness, nggak diajarin. Kalau lagi makan anak harus fokus dengan makanannya. Dan kita bersama-sama mereka untuk makan. Itu contohnya dari mindfulness, menerima. M yang ketiga ya, teman-teman Bapak Ibu semua sekalian. Ini yang penting. Udah mengenali, udah menerima, harus menyesuaikan. Menyesuaikan itu bicara adalah kita harus berubah. Ya, berubah di sini adalah 3B. Berubah di pikiran, berubah di perkataan, berubah di tindakan. Contohnya gini, udah habis ikut seminar ini, ya mirip-mirip gini. Siapa di sini yang mau hidup sehat? Boleh angkat tangan? Pasti semua mau hidup sehat. Pertanyaan kedua, siapa yang nggak tahu kalau hidup sehat mesti olahraga teratur? Pasti semua tahu, betul ya? Angkat tangan, boleh ya? Nah, pertanyaan ketiga, apakah kita sudah olahraga teratur? Itu menentukan kita bisa hidup sehat atau tidak. Termasuk menyesuaikan ini. Kita tahu bahwa kita mesti mengenali apa yang menjadi keterbatasan kita. Kita mesti menerima mindfully apa yang ada pada kita pada saat ini, hari ini. Nah, yang ketiga, kita harus melakukannya. Kita harus berubah. Berubah dalam pikiran, berubah dalam perkataan. Jadi kalau pikiran kita mengganggu, mengingat masa lalu kita bilang, oh no, itu adalah masa lalu. Hari ini saya bisa bersyukur, saya bisa sekolah, saya bisa bekerja. Perkataan kita yang selama ini mengumpat, mengeluh, mari ganti dengan positive talk. Bersyukur dengan ucapin kata-kata kita. Dan lakukan tindakan kita itu sejalan dengan pikiran, perkataan. Nah, mudah-mudahan dengan prinsip 3M ini, itu adalah langkah awal kita terbebas dari paparan gangguan kesehatan mental stres. Saya mau coba rangkum begini. Kalau ketika kita diserang perasaan stres, langsung kita mindfulness kita bangkitkan. Apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi stres? Untuk mengatasi stres itu biasanya kita berpikir pada hal-hal yang di luar kontrol kita. Langsung mindfulness kita
apa yang bisa kita lakukan di bawah kontrol kita. Fokus di sana. Pecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Fokus menyelesaikan satu persatu apa yang masalah kecil-kecil tersebut. Nah, itu mindfulness kita latih. Nah, mudah-mudahan tips itu bisa menolong yang namanya self-management. Itu baru tahapan self-management nih, Mas, dan teman-teman semua. Bagaimana, Mas? Saya lanjut lagi ke self-care dulu atau bagaimana, Mas? Ya, boleh Pak Bambang dilanjut dulu. Baik, Siap. kita lanjut ya kepada self-care. Ya, ini atau healthy me. Nah, ini penting. Kalau kita udah mengerti di pikiran, yang paling penting ini, kita harus melakukan perubahan yang tadi kan, berubah di mana secara fisik, secara mental, dan secara tindakan ataupun yang kita mau mesti lakukan ya. Nah, secara spiritual maksud saya. Nah, pertama gini, jadi kalau kita udah dengar nih pemahaman di sini, kita juga harus merubah gaya hidup kita dalam menjaga kesehatan fisik. Karena yang namanya gangguan mental itu bisa dimulai dari gangguan fisiknya. Ataupun sebaliknya, karena ada gangguan mental, kesehatan fisiknya terganggu. Demikian pun yang namanya spiritual. Ini kita tidak bisa pisah. Oh, kita hidup penting hanya kesehatan fisik. Nggak bisa. Kita harus hidup sehat secara fisik, secara mental, secara spiritual. Nah, mari saya bahas satu-satu supaya cepat. Yang mengelola kesehatan fisik, ini kita nggak bisa pisahkan ya. Jadi termasuk anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita menang dalam mengatasi gangguan kesehatan mentalnya, mereka harus mengelola kesehatan fisik mereka. Mulai dari makanan, bijak memilih makanan. Jangan isi makanan anak-anak kita dengan junk food. Yang kedua, boleh kita kasih gadget, tapi kita kasih aturan-aturan dengan batasan usianya, sehingga mereka memiliki istirahat yang cukup dan berkualitas. Nah, jangan lupa olahraga teratur juga salah satu faktor mengelola kesehatan fisik. Yang terakhir, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang merokok, mau pakai elektronik, sigaret atau apapun, hentikan kebiasaan buruk itu. Ini adalah langkah berikutnya untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Ya, nah ini yang fisik. Bagaimana yang mental? Nah ini mental nih, teman-teman, bapak, ibu semua. Ini perhatikan, kalau teman-teman sedang mengalami terpapar gangguan mental seperti tanda dan gejala yang saya sebutkan di awal, cari informasi dengan mencari pertolongan dengan cara membaca. Sekarang ini medianya banyak tentang kesehatan mental. Kalau kita nggak peduli, padahal kita alami nih, aduh saya ini mulai stres, saya kayaknya kecemasan saya mengganggu, tapi malas baca. Ya, oh ya, mungkin ada orang yang secara visual dia lebih senang membaca, tapi ada orang yang lebih senang bercerita ataupun mempraktekannya. Kalau itu nggak bisa, ini 5 jari ya, online resource itu jari kelingking, Bapak Ibu, teman-teman semua. Lalu kalau nggak cukup online resource, carilah trusted person, jari manis. Jari manis ini bicara orang-orang yang kita percayai ya, karena cincin pernikahan juga biasa ditaruh di jari manis. Bicaralah dengan orang yang kita bisa percaya, yang bisa megang. Nah, ini bisa menolong kita terpapar gangguan mental. Yang ketiga, kalau dua ini kita masih kesulitan, cari kompeten profesional. Itu biasanya di jari tengah. Itu yang paling menonjol. Orang yang kompeten dalam memberikan konsultasi, ahli yang kompeten. Nah, kalau berikutnya, supaya saya bisa lebih arah, ada yang suka menulis diary, menulis jurnal, itu diwakili dengan jari telunjuk. Nah, yang paling penting ini jempol. Jempol. Cari lingkungan yang bisa mendukung, memberikan dukungan. Komunitas yang sehat, teman yang sehat. Kalau ada lingkungan yang toksik, teman-teman yang toksik, saran saya tinggalkan atau hindari. Carilah lingkungan yang sehat. Jadi online resource, trusted person, kompeten profesional, journaling, dan community support untuk mengelola kesehatan mental kita. Nah, yang terakhir yang spiritual saya mau kasih tahu Bapak Ibu teman-teman semua,
kita juga tetap harus menjaga ketenangan spiritual, beribadahlah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sungguh ketika kita beribadah mindfully, jangan lagi ada situasinya ibadah kesannya tapi pikiran kita kemana-mana. Be there. Antara kita dengan Tuhan yang kita sembah, itu kita membangun ketenangan spiritual kita untuk mengelola spiritual kita. Nah, ini yang saya bilang pendekatan holistik secara fisik, mental, spiritual. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Mas Abbas, saya izin mau putar satu video yang mungkin teman-teman bisa dengarkan ya. Ini semoga soundnya bisa sebentar. Yes. Oke. Videonya singkat, Mas. Siap. Baik. Saya apakah udah tampil gambarnya ya, videonya ya? Sudah terlihat. Ya, semoga soundnya bisa terconnect ini ya, sebentar. Apa soundnya kedengeran nggak ya, Mas? Belum. Belum ya, sebentar. Sorry. Ini mesti kedengeran soundnya soalnya. Oke. Mohon maaf nih, saya mau puter ini soalnya penting. Ya, udah. Bentar ya. Mohon maaf sebentar. Ya. Oke, slide saya sudah tampil. Sudah tampil. Oke, semoga suaranya Ya, suaranya keluar.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่
ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, saya mau closing aja sebelum nanti ada tanya jawab. Video tadi mudah-mudahan saya nonton video itu selalu saya ingin meneteskan air mata karena ini bicara tentang mindfulness. Bukan kemewahan, bukan seberapa banyak harta yang bisa kita bagikan, tapi kita lakukan hal-hal yang sederhana setiap hari, itu pasti kita bisa mengatasi semua paparan gangguan kesehatan mental kita. Karena kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita bisa lakukan. Dan di sana dalam video tadi itu juga mengingatkan kita untuk kita terus beribadah sesuai kepercayaan kita. Dan lingkungan kita bisa merasakan bunga yang mulai tumbuh dari kita perhatikan air yang terbuang. Di sana ada tentang bicara sustainability, di sana ada kepedulian, memberi dari segala keterbatasan yang kita miliki, tapi hati kita bahagia melakukannya. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu mulai hari ini, maka hasilnya akan kita bisa nikmatin. Dan orang-orang sekeliling kita yang berkata bahwa kita ini sudah berbuah dalam hidup kita dan buah kita itu manis dan selalu ada dalam diri kita. Mudah-mudahan menjadi berkat apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Beli applause dulu teman-teman buat Pak Bambang. Waduh, keren banget. Terima kasih Pak Bambang. Dan video tadi benar-benar menginspirasi. Saya sangat haru Pak Bambang. Dan ini teman-teman memberikan teks semuanya. Sangat berterima kasih. Dan ini sangat membangun. Dan saya percaya video tadi dan pelajaran tadi akan menjadi closing video tadi yang menginspirasi. Dan teman-teman akan melakukan kebaikan sebagai salah satu cara untuk kita mengatasi stres. Terima kasih Pak Bambang. Dan teman-teman, kita akan ada 3 pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Dan teman-teman wajib mengisi absen. Karena itu nanti akan menjadi feedback buat kita semuanya. Jadi, ya, dan teman-teman nanti itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi absen itu menjadi penting. Nah, 3 penanya terakhir yang akan kita kasih kesempatan untuk discuss dengan Pak Bambang. Siapa cepat? Siapa dapat untuk bertanya? Ya. Ada Abdurrahman. Iya, lower semuanya ya. Lower dulu, lower semuanya. Nah, ada Abdurrahman. Silakan Mas Abdurrahman. Halo, selamat siang. Dinyalakan ya. Videonya wajib dinyalakan, Mas. Oke, sebentar. Oke, selamat siang, Mbak. Yang Oke, saya izin bertanya. Kebetulan saya praktisi konselor adiksi ya di salah satu rehabilitasi narkoba ya. Dan memang apa namanya prevalensi ini menurut data sih ya, data Drugs Free Report juga mengatakan, data BNN juga mengatakan bahwa memang prevalensi penduduk yang terpapar narkoba itu memang di generasi Z memang ya. Faktornya karena banyak ya, faktornya karena lingkungan dan lain-lain. Pertanyaan saya gini, apakah hanya lingkungan saja yang mempengaruhi generasi Z ini
terpapar narkoba, apakah memang karena eh, gaya parenting style-nya ya, parenting style orang tua itu ya. Karena memang sekarang kita nggak bisa memungkiri kalau apa namanya babysitternya anak-anak itu adalah HP. Ya mereka dapat referensinya dari TikTok dan lain akhirnya karena banyak beredar narkoba di sana. Pertanyaan saya, apakah sekarang gaya parenting style orang tua itu memang begitu? Emang kita tidak punya panutan lagi dari generasi Z? Karena memang kita nggak punya panutan lagi dari generasi Z. Generasi Z kita karena berantakan ya sekarang. Saya bisa bilang begitu. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri lah generasi Z kita bagaimana ya. Ya. Pertanyaan saya gitu ya, apakah gangguan mental itu banyak terpapar di terutama narkoba lah ya di generasi ini karena gaya parenting style orang tua yang kurang begitu kurang begitu pas sekarang itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Faktor yang mempengaruhi anak-anak kita mudah terpapar ya dengan gangguan kesehatan mental maupun adiksi ya, itu memang faktor lingkungan besar. Tapi kembali kita tidak bisa menyalahkan hanya sekedar lingkungan, karena lingkungan itu pasti ada dimanapun berada. Peran orang tua dalam didik anak-anak kita itulah yang menjadi penting juga. Ya, peran orang tua jangan sampai over provided, jangan overprotective, keteladanan ya. Jadi kembali saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang mau dapat referensi lebih lengkap ya tentang mendidik anak di era digital, itu saya menulis buku bersama istri saya. Ya, Bapak Ibu bisa hubungi Discovery Consultant. Itu saya barusan ketik di chatbot box ya. Itu bisa hubungi nomor telepon kantor saya untuk membeli ya buku itu, ada meningkatkan kecerdasan perilaku juga. Jadi faktor pola asuh, faktor lingkungan, faktor keteladanan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita bisa berkata no pada narkoba ataupun adiksi dari hal-hal yang lain, itu memang harus berangkat dari dalam keluarga. Itu mungkin komentar dasar saya, Mas Abdurrahman. Ya, terima kasih Pak Bambang. Yang berikutnya, Resen. Dian Solika, ada Ibu Dian Solika, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Abbas dan Pak Bambang yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Pertanyaannya itu, tadi kan sudah dijelaskan tentang strategi untuk mengatasi stres ya, ada self management yang 3M gitu kan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana agar kita membangun mindset agar selalu positif untuk menghindari stres gitu. Kadang pemikiran yang negatif dan overthinking itu kan menimbulkan stres gitu, Pak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Dian ya. Jadi bagaimana kita mengatasi stres ya? Itu saya akan membangun pikiran positif dengan cara adalah kita banyak cara. Makanya satu tadi itu yang 5 jari itu ya, Mbak udah baca resource atau belum? Mbak punya nggak trusted person? Trusted person ini jangan sembarangan ya. Mbak bisa sharing, bisa cerita, berbagi. Dan ini bisa juga pilih orang-orang yang memang berpikiran positif. Karena ketika kita berada di lingkungan orang positif ya, yang dijempol ini yaitu bicara grup atau community, itu akan menolong kita untuk fokus kepada pikiran positif. Bayangkan loh, kalau kita selalu berada pada lingkungan orang-orang yang negatif, mana akan lebih sulit kita membangun pikiran positif kita. Nah, yang kedua, ketika Mbak menghadapi masalah, saran saya yaitu dengan memecah masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga Mbak bisa mengerjakannya, membangun rasa percaya diri bahwa oh saya bisa mengatasi. Yang berikutnya adalah jangan lupa perkatakan, Mbak. Jadi setiap pagi sampai saat ini, kalau saya lagi sikat gigi, saya lagi bercermin, saya akan selalu mengatakan positive words, atau orang bilang itu afirmasi, atau ada yang bilang itu self confession. Saya bilang, Bambang,
hari ini, seperti pagi hari ini saya berkata, Bambang, hari ini kamu akan bicara di hadapan banyak orang, dan perkataanmu akan menguatkan, membangun orang-orang yang mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Itu saya bicara pada diri saya melihat bola mata saya di cermin, dan saya perkatakan itu. Dan itu saya praktekkan bertahun-tahun, Mbak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat dia. Terima kasih Pak Bambang. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, raise hand. Ada Eduardo Joshua, silakan Eduardo Joshua. Oke, Buka baik. videonya ya, cepat, singkat, satu pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Abbas untuk kesempatannya dan juga terima kasih Pak Bambang untuk materinya yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Saya izin bertanya, saya cukup concern dengan toxic masculinity, Pak. Saya cukup tertarik dengan toxic masculinity, di mana kalau saya baca di media sosial memang toxic masculinity ini membuat kita para laki-laki jadi pantang untuk mengekspresikan emosi. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, jadi bagaimana cara yang tepat untuk setiap kita, apalagi terutama laki-laki, untuk dapat menyalurkan atau mengekspresikan emosi kita dengan benar dari apa yang kita alami tanpa merugikan orang lain atau pihak lain, Pak. Jadi Ya. kita bisa tetap menyalurkan emosi kita, tapi di satu sisi orang lain juga tidak terganggu, Pak, dengan apa yang kita salurkan. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik Mas Eduardo, terima kasih. Memang itu kan adalah sebuah fenomena yang dikatakan bahwa toxic masculinity, kita nggak boleh nangis. Saya cuma mau counter aja, laki-laki boleh nangis kok, gitu. Laki-laki boleh mengeluarkan air mata kok. Nah itu kita harus statement, karena mengeluarkan air mata, menangis, itu adalah hal yang natural. Kalau memang laki-laki tidak boleh nangis, Tuhan Sang Pencipta pasti tidak menciptakan air mata pada laki-laki, tapi keranjang, Mas, atau buaya, ya kan? Nah, karena Tuhan menciptakan air mata, makanya secara logikanya pria juga boleh nangis. Nah, itu satu. Kedua, bagaimana ya? Saran saya kembali kepada 5 itu. Mas cari aja trusted person yang buat Mas bisa bercerita. Kalau Mas sudah menikah, jangan cari orang lain lagi, Mas. Carilah pasangan Mas, istri Mas, untuk Mas bisa berbagi, mengeluarkan unek-unek. Nah, disitulah ketika lagi sedih, nangis. Ya, jadi menyalurkan emosi pada channel yang tepat itu akan menolong kita. Kita harus patahkan toxic masculinity bahwa laki-laki tidak boleh nangis, makanya harus dimulai dari diri kita. Jangan kita tularkan kepada anak laki-laki kita, "Hei, cengeng kamu, jangan nangis." Nah, itu kan. Nah, boleh kamu kalau sedih kamu boleh mengeluarkan mata, tapi kalau sudah selesai, yuk kita bicarakan apa yang kamu sedihkan. Itu mudah-mudahan bermanfaat, Mas. Ya, terima kasih. Baik. Ternyata kita masih punya satu, Pak Bambang, pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Satu kesempatan terakhir. Raise hand. Come on, raise hand. Ada Teguh, silakan Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Pak Bambang dan Pak Abbas. Perkenalkan saya Teguh Fadila dari Kota Malang, Jawa Timur. Ini saya mau saya boleh curhat dikit nggak Pak? Boleh? Tapi jangan lama-lama ya. Enggak. Ya, gini. Saya ingin menanyakan perihal diri saya yang saat ini saya alami gitu Pak. Kan mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin yang mengalami hal yang sama lah gitu. Nah, kan saya orangnya kan selalu overthinking ya. Misal kayak dikasih tugas sesuatu, Pak. Tapi saya mikirnya suka terlalu jauh gitu, Pak. Mikir terlalu jauh. Saya mikir gini, duh tugas saya bisa selesai apa belum ya? Bisa ini enggak ya? Sesuai target enggak ini. Jadi lama-lama jadi saya mikirnya jadi kayak karena kelamaan mikir jadi kayak males ngerjain itu gitu loh. Nah, itu saya mikirkan terlalu jauh, bahkan hampir nyerah, Pak, dan takut melaksanakan tugasnya itu tuh. Itu gimana cara mengatasinya gitu. Mungkin teman-teman semua juga mengalami seperti saya. Sekian dan terima kasih. Iya, Mas Teguh. Orang overthinking, jadi gini ya, kepribadian kita, apa yang kita alami itu sebenarnya seperti mata koin. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Orang overthinking itu sebenarnya orang yang cermat, orang yang memikirkan semua hal-hal yang perlu diantisipasi. Tapi kalau berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan, kekuatan yang segala sesuatu kita lakukan itu berlebihan akan menjadi kelemahan kita. Nah, mari Mas, kalau saya ya biasanya ketika overthinking itu kan biasanya dalam kita mau mengambil satu keputusan. Contohnya Mas, saya menggunakan namanya decision metric, Mas.
Saya bikin pertimbangan-pertimbangannya, kan overthinking tuh banyak tuh pertimbangan. Saya bikin listnya, lalu saya kasih skor 3 jelek, 6 cukup, 9 baik. Isilah itu, lalu saya jumlahkan keputusan mana yang saya harus ambil. Nah, setelah itu kita harus perkatakan pada diri kita, kalau saya sudah pikirkan sedemikian rupa, tapi nanti hasil masih salah, tapi artinya saya harus belajar lagi, lebih baik lagi. Nah, tapi minimum saya sudah pikirkan dulu semua tindakan saya sebelum saya lakukan. Nah, kan kalau enggak kan jangan langsung, udahlah saya overthinking, saya nggak mau berpikir lagi, bertindak. Salah. Tuhan ciptakan kita untuk berpikir, untuk menganalisa. Nah, dibuat structure aja. Kalau saya tuh biasanya kalau lagi udah pusing, Mas, saya bikinin decision matrix gitu loh. Jadi secara logika saya dapat, pertimbangan saya lengkap, tapi keputusan saya bisa ambil. Jadi nggak jadi procrastination, Mas. Nggak nunda-nunda. Mudah-mudahan menolong ya, Mas. Ya, Ya, terima kasih Pak Bambang atas Ya, dengan informasinya. senang hati. Ya, semoga menjadi masukan Ya. bagi saya. ya, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Waktu berjalan terus dan teman-teman rasanya kalau kita perpanjang sampai sore juga nggak akan habis. Karena ini sesi yang sangat menarik yang teman-teman akan sulit dapatkan di tempat lain. Itu sebabnya teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman yang sangat beruntung mendapatkan materi dari pribadi yang sangat expert di bidangnya. Nah, teman-teman jangan lupa satu, ya, absen dan form feedback untuk mendapatkan sertifikat. Dan satu lagi yang wajib, teman-teman, karena Pak Bambang ini expert di bidangnya, jadi wajib mengunjungi discoveryconsultant.co.id karena nanti akan didapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan silakan beli buku-bukunya karena buku-bukunya akan sangat membangun kita semuanya. Jadi teman-teman, apa yang diungkapkan oleh Pak Bambang ini baru sebagian kecil. Jadi kita nggak punya waktu banyak. Jadi untuk supaya mendapatkan keseluruhan dari apa yang Pak Bambang miliki, ilmu yang Pak Bambang miliki, silakan mengunjungi discoveryconsultant.co.id. Teman-teman akan menemukan banyak hal di situ. Dan jangan pulang lebih dahulu, keluar dari ruang Zoom karena kita akan foto bersama. Ya, sekali lagi aplaus untuk Pak Bambang yang sudah memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Bambang, sekali lagi beribu-ribu terima Dengan senang kasih hati, buat Pak Mas. Bambang yang sudah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih Pak Bambang. Videonya dibuka semuanya dan kita akan foto sama-sama. Ya, saya hitung mundur. Ada 12 slide, jadi agak sabar ya teman-teman ya. Ada 12 slide. Saya hitung ini slide yang pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Slide yang keempat. Ya. 3, 2, 1. Slide yang kelima. Ya. Pakai gaya yang lain. 3, 2, 1. Yeay. Slide yang keenam. 3, 2, 1. Set yang ketujuh. Set yang ketujuh. 3, 2, 1. Iya, slide yang ke-8. 3, 2, 1. Slide yang ke-9 ya. 3, 2, 1. Ya, slide yang ke-10 ya. 3, 2, 1.
Iya, sekarang slide yang ke-11. Ya, 3, 2, 1, ye. Sekarang slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir, pakai gaya yang paling keren ya. Yes. 3, 2, 1, yeay. Yes. Ya, teman-teman, jangan lupa absen dan juga feedback untuk sertifikat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Pak Bambang, beribu-ribu terima senang kasih hati. karena Senang ini hati. mendapatkan ilmu yang sangat keren untuk membekali kita tidak stres ya. Dan teman-teman jangan lupa bila teman-teman masih ingin mendapatkan banyak pelajaran tentang hidup ini, teman-teman bisa mengunjungi discoveryconsultant.co.id dan kasih tahu ke semua kenalan kita, ini ada buku yang bagus yang kita bisa kunjungi di discoveryconsultant.co.id. Nah, teman-teman jangan lupa nantikan webinar-webinar berikutnya yang akan dibuat oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, dan tentunya webinar yang tidak kaleng-kaleng, tetapi webinar yang keren yang akan kita sajikan buat sobat-sobat YPP di seluruh Indonesia. Itu sebabnya jangan lupa terus follow dan ikuti Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih di IG kita masing-masing. Nah, saya rasa itu terakhir ngomong apa lagi untuk kita semuanya, dan teman-teman sekali lagi terima kasih kehadirannya sampai di detik terakhir kita bertemu, masih bertahan sampai siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Sampai jumpa. Pak Bambang sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya yang pasti akan keren. Bye-bye. Terima kasih Pak Bambang dan semuanya sahabat-sahabat sobat. Silakan. Terima Terima kasih Mas Abbas. Kalau mau follow di IG-nya Discovery Consultant juga silakan. Ya, silakan jangan lupa follow Instagram Discovery Consultant. Wajib sepertinya Pak Bambang. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sukses. Mohon maaf bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.